Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sakira dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan praktik kimia, yaitu membuat sabun dari minyak goreng lama dan juga minyak goreng baru. Praktikum ini bisa terjadi karena adanya reaksi saponifikasi antara reaksi asam karbosilat dan juga basa NaOH atau juga KOH. Di sini asam karbosilatnya yaitu minyak goreng yang menjadi bahan dasar dalam pembuatan sabun, dan juga ada NaOH yaitu soda api. Tujuan dari praktikum ini yaitu membuat sabun dan juga membandingkan hasil buih-buih dari sabun yang terbuat dari minyak goreng baru dan juga sabun yang terbuat dari minyak goreng lama. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama adalah gelas besar ukuran 400 ml sebanyak 2 buah. Ada juga gelas plastik sebanyak 4 buah, yang 2 digunakan untuk membagi air alkali dan 2 digunakan sebagai wadah untuk membandingkan hasil buih. Ada 3 buah sendok dan juga wadah sebagai alat untuk membuat air alkali. Dan juga ada cetakan sabun. Di sini bahan yang digunakan adalah minyak goreng baru sebanyak 100 ml dan juga minyak jelantah 100 ml dan juga ada soda api sebanyak 35 gram atau setara dengan 2,5 sendok makan. Jangan lupa masker dan juga sarung tangan. Langkah pertama yaitu membuat air alkali. Masukkan air ke dalam wadah, kemudian tuangkan soda api ke dalam wadah secara perlahan. Setelah itu, aduk hingga soda api benar-benar larut di dalam air. Setelah larut dan merata, air didiamkan hingga mendingin. Langkah selanjutnya yaitu ketika air alkali sudah dingin, bagi air alkali ke dalam 2 gelas dengan jumlah yang sama. Ketika air alkali sudah dibagi dengan jumlah yang sama, langkah selanjutnya yaitu menuangkan minyak jelantah dan juga minyak goreng baru ke dalam gelas yang berukuran besar. Setelah minyak dimasukkan, lalu diberikan air alkali ke dalam masing-masing gelas. Kemudian diaduk hingga mengental dan juga mengeras. Oh iya, ini merupakan proses dari reaksi saponifikasi. Lakukan hal yang sama juga terhadap minyak jelantah dan air alkali. Aduk hingga mengental dan mengeras. Nah, setelah keduanya mengental, tuangkan ke dalam cetakan. Di sini cetakannya berbentuk bebas ya, sesuai selera masing-masing. Setelah dituangkan ke dalam cetakan, kita diamkan selama 24 jam. Nah, setelah didiamkan kurang lebih 24 jam, sekarang waktunya uji buih. Potong sabun dengan jumlah yang kurang lebih sama, kemudian masukkan ke dalam masing-masing gelas yang berisi air 50 ml. Kemudian diaduk sampai 20 kali. Ini adalah hasil buih dari kedua sabun. Sebelah kiri adalah sabun minyak jelantah dan sebelah kanan adalah sabun goreng minyak baru. Ini adalah hasil pengamatan. Dari hasil praktik yang saya lakukan, bisa disimpulkan bahwa reaksi penyabunan atau saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau
atau minyak oleh adanya basa kuat NaOH atau KOH yang dikenal dengan sebutan larutan alkali, sehingga menghasilkan sabun yang berupa garam natrium dari asam lemak atau minyak. NaOH digunakan untuk membuat sabun padat. Reaksi penyebunan berjalan dengan lambat karena minyak atau alkali merupakan larutan yang tidak larut, sehingga ketika terbentuk sabun, kecepatan reaksi akan meningkat, sehingga reaksi penyebunan disebut juga sebagai reaksi autokatalik. Sabun yang memiliki sifat membersihkan melalui proses kimia koloid karena sabun mempunyai sifat gugus, polar, dan non-polar. Jika basa yang digunakan terlalu kuat, maka akan menyebabkan emulsi yang tidak homogen. Begitu pula jika basa yang digunakan terlalu encer, maka proses penyebunan akan melambat atau lama. Molekul sabun mempunyai rantai hidrogen yaitu CH3, CH2, 16 yang bertindak sebagai ekor yang bersifat hidrofolik atau tidak suka air dan larut dalam zat organik. Sekian praktik yang bisa saya lakukan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.